Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Halaman 40 paling tengah. Kadzalladzi yukammilu tasyahhuda ba'da imamin qama minhu qasida. Kadzalladzi mutaf'ilun yukammilu mutaf'ilun tasyahhuda mutaf'ilun ba'da imam musta'ilun min qama min mustaf'ilun fuqasida mustaf'ilun bahar wafir. Ini syair harus ada cara membacanya. Syair itu sudah ulun terangkan, yaitu seperti kita membaca burdah, itu syairnya lagu-lagu dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu ada ilmunya. Akan ketahuan orang ini tidak menguasai ilmu Arab ketika dia melantunkan lagu-lagu dalam bahasa Arab. Sama akan ketahuan tidak bisa disembunyikan bahwa orang ini tidak mengerti tajwid. Karena Bapak Ibu, ilmu agama Islam ini tidak bisa pura-pura jadi alim, bisa. Kalau pura-pura jadi tuan guru, ketahuan. Membaca kitab aja salah, ketahuan. Membaca hadis aja salah, ketahuan. Membaca Quran aja salah, ketahuan. Ketahuan semua. Makanya jadi tuan guru itu berat, bukan bangga. Karena yang menjadikan jadi tuan guru, jadi ulama itu Allah. Lalu hendaklah kita dikenal Allah. Tanyain aja biar ada kawan, ikan mengenai harus jadi tuan guru. Gila lain anak. Wajib ikan mengenai hafal Quran. Kalau kalian sanggup, itu Bapak Ibu semuanya pemberian Allah. Tidak perlu dibanggakan dan disombongkan. Seperti bidan sama Bapak Ibu. Bidan itu baik gue kalau orang hendak melahirkan tengah malam cari orang di panggilan kawalah bidan itu besok aja belum ngantuk sama Bapak Ibu kepolisian bukan TNI itu siap untuk menertibkan pengamanan, siap untuk negara kemanapun ditugaskan dunia. Ya kalau itu siap, memang sudah seperti itu. Allah takdirkan profesi kita kemudian jadi amal jadiah. Coba Bapak Ibu nih, kata syarahnya, penjelasannya, ada penjelasan kalimat kadzalladzi yukammilu tasyahhuda ba'da imamin qama minhu qasida. Apa penjelasannya? Dan adalah surah gambaran. Surah itu gambaran. Masalah ini bahwasanya ia duduk serta imamnya membaca tasyahud awal. Ia ini si makmum. Ia makmum. Duduk serta imamnya berarti siapa tuh? Duduk serta imam siapa? Makmum. Membaca tasyahud awal. Imam tasyahud awal, si makmum pun tasyahud awal. Maka tak kala berdiri imamnya daripadanya dari tasyahud awal. Imam ini berdiri karena sudah selesai tasyahud awal. Lalu berdiri menuju rakaat ketiga.
maka berhenti makmum dalam makmum ini daripada berdiri. Imam ini sudah berdiri dari tasyahud awal, si makmum ini berlambat-lambat berdiri, artinya tetap dulu tasyahud awal supaya ia hendak sempurnakan tasyahud awalnya, menyelesaikan tasyahud awal. Mungkin imam salah nafas tasyahud awal, atau si imam ini tasyahud awal juga secara normal, si makmum ini beragak-agak gagap terulang-ulang, memang lidahnya seperti itu. Si imam tasyahud awal batasnya at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu batas tasyahud awal. Batas tasyahud awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini paha, ini paha berayu paha. Tangan pian itu bergenggaman berayu tangan kiri ini. Waktu asyhadu an la ilaha illallah, mata pian sunat memandang telunjuk ini. Tunjukkan telunjuk yang ditunjukkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu jari pian itu letakkan di bawah telunjuk pian. Mata pian sunat memandang telunjuk pian. Hati pian Allah Ta'ala pesan. Ibu jari waktu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang paling dekat dengan Allah hanya Rasulullah. Rasulullah lah yang diistimewakan Allah melihat Allah. Yang lain ada. Nabi Musa ada di sini. Nabi-nabi yang lain dari Rasul tidak ada di sini. Peta Nabi Musa kalimullah, peta Nabi Musa. Tetangnya Nabi Ibrahim Khalilullah. Tetangnya Nabi Isa Ruhullah. Tetangnya Rasulullah Rasulullah. Rasulullah itu banyak di situ tetang. Habibullah, Rasulullah, Sofiyullah. Banyak istimewa, orang istimewa. Nah makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan digerak-gerakkanlah makhluk menulis Allah Ta'ala berubah karena indah sembahyang terjulur problem makhluk Allah Ta'ala makhluk Allah Ta'ala. Nah ini makhluk membingungkan orang di samping. Jangan aneh-aneh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, jangan ulun nih Pak Ibu pernah melihat orang kayak itu, tapi di masjid kita sini gak ada datang. Ulun di samping sidin yang mata ulun kan lagi melihat milik ulun melihat sidin aja. Ada kosong. Melihat. Ini. Lalu ulun tanyai, kenapa makapin gitu Pak? Menulis ulun ada problem kan? Ada apa tuh sudah ya menulis Allah. Makro baik. Salah aku berguru juga. Allah, aku berguru juga. Padahal ada di dalam kitab nih Pak Ibu dahulu lah. Ya dalam kitab. Ulun ingat akan sedikit dahulu. Supaya kita yang hadir ini tahu lengkap kita ini Pak Ibu. Akan ada yang ingat halaman berapa?
Belum melihat di satu tempatnya. Nyata boleh dicari ini Pak Ibu ini itu Pak. Nah, mobilnya kalian dapat kalau bisa. Apabila menggerak-gerakkan makhluk. Enak pencari insya Allah lah. Ulun ingat Bapak Ibu, ingat. Adakah non ingat? Nah, itu. Nah, kita tahu seakan aja dulu lah. Karena waktu kita tahu buang di hati Pak Ibu kayaknya. Ada menggerak-gerakkan tuh makhluk. Kita juga karena ulun tak boleh terdapat ulun pada ulun dapat sudah di hati pada menurut. Ah, kembali lagi lah. Kembali. Nah, lalu waktu tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bertambah sayyidina. Jangan ikut-ikutan tidak pakai sayyidina. Karena sayyidina itu penghormatan kepada Rasulullah dan ada sayyidina dan pembaik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala tidak langsung menyebut nama. Andai kata menyebut nama, setelahnya pasti mengatakan Rasulullah. Ini bukti Allah mengagungkan Rasulullah. Bukan Rasul, Allah mengagungkan. Berarti Rasulullah ini unggul. Yang lain Allah memanggil nama. Innahu min Sulaiman. Allah memanggil nama di Sulaiman. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi ada di Allah. Innahu Ayyub, innahu Awwab. Ayo. Ya Zakaria. Nabi Zakaria. Khudhul kitaba biquwwah. Nabi Nuh. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim. Nama nabi-nabi yang lain nama. Itu bukti. Kenapa maka Rasulullah? Ya ayyuhal muzammil. Nama Rasulullah muzammil. Pakai pangkat. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Rasulullah dipanggil dengan Yasin. Nama Rasulullah. Toha. Nama Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Orang anak banyak kali dari anak banyak kali Muhammad Rasulullah. Surah Fatah. Apabila Allah memanggil pasti dengan pangkat. Kenapa ada maaf guru tidak jangan datang bahasa ini.
Menyambut Nabi Muhammad yang lahir di Mekah, wafat di Madinah. Muhammad itu nama keluarga ulun. Coba kamu sebut Nabi Muhammad SAW. Nah, adat begitu. Kita memanggil orang hebat. Pian hadir. Ya. Nah, minta maaf Bapak RT, di Pak RT. Pak RT, boleh tanya, abah pian siapa marah? Hadi, pian waktu minta duit lagi kecil menyebut marah kah? Nama kah? Si Dinara ya? Iya ada. Pasti minimal ayah, abah. Ayo. Mau lah pian Pak RT memanggil abah pian Hadi minta duit. Bugil kali. Ayo. Abah ulun marang sini. Saya pamit. Kalau manggil minta duit pamit. Mau manggil orang tua aja Pak Ibu orang bahari itu. Siapa nama ayahmu? Rasa apa? Iya ada. Ditanya guru, iya loh. Apa ada orang bahari. Nah, ibu-ibu yang memanggil suami jangan mama. Apabila kita memanggil ayah dengan nama, atau memanggil suami dengan nama, atau memanggil istri dengan nama, yang sebenarnya kita muliakan ayah orang tua kita, termasuk suami kita boleh, istri kita sama. Allah sulitkan urusan perekonomian rumah tangga. Jangan dipanggil nama. Panggil suami itu abahnya. Panggil suami itu umat apa? Panggil istri itu umatnya. Jangan dipanggil suami namanya Abdul Rahman, istri namanya Halimatus Sabir, dur nafatus. Pokoknya kena berubah di rumah. Bingung ini dia. Panggil umatnya abahnya. Panggil orang tua kita ayah, abah, jangan nama. Rasulullah apalagi Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, batasnya sampai di situ. Tasyahud awal. Apabila kita melebihi dari batas, maka tak ucap ala ali sayyidina Muhammad, makruh di tasyahud awal. Karena batasnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu masuk ke tasyahud akhir. Tapi kita batal, makruh aja. Nah, si makmum ini menyelesaikan tasyahud awal. Si imam sudah berdiri, bangkit dari tasyahud awal. Makmum ini asalnya sama-sama imam Allahu Akbar, duduk tasyahud awal. Imam baca tasyahud awal. Si makmum kan apabila imam Allahu Akbar tasyahud awal, baru kan si makmum Allahu Akbar. Sama-sama baca tasyahud awal. Mungkin imam ini cepat bacaannya atau imam ini normal aja bacaannya. Si makmum ini lambat bacaannya atau lambat bacaannya. Lalu imam cepat. Si makmum ini menyelesaikan bacaan tasyahud awal. Ini masalahnya nih. Supaya hendak sempurnakan tasyahud awalnya, maka tak kalah berdiri betul. Ketika imamnya itu sudah berdiri, si makmum menyelesaikan bacaan tasyahud awal, lalu si makmum selesai membaca tasyahud awal, berdiri betul. Didapat akan imamnya rukuk. Berarti imam rukuk, makmum berdiri betul. Nah, imam rukuk, makmum berdiri betul. Kenapa makmum baru berdiri betul? Karena menyelesaikan bacaan tasyahud awal. Padahal tasyahud awal sunat. Nah, itu kayak apa?
maka tatkala berdiri betul didapat akan imamnya rukuk atau hampir rukuk, berarti sudah di penghujung membaca Fatihah. Maka bagi Syekh Ramli, ia dihubungkan orang muafik juga, diuzurkan ketinggalan 3 rukun yang tersebut itu. Kata Imam Ramli, boleh terlambat 3 rukun yang panjang. Ingat Imam Ramli. Berarti kalau dilihat nih Imam Ramli ini lemah. Bukan kita merendahkan lah. Kita dalam belajaran fikih ini kan boleh merendahkan imam. Imam itu alim luar biasa. Tapi kita boleh mempelajari mana yang terkuat, mana yang tidak kuat. Dalam fikih itu kan itu ibu. Nah lalu kata Imam Ramli, karena dia berdiri belum sempat baca Fatihah, atau ketika imam di penghujung baca Fatihah, imam rukuk, maka bagi makmum ini kata Imam Ramli boleh 3 rukun yang panjang terlambat. Imam rukuk, kita baru berdiri, selesaikan Fatihah. Imam tidak, selesaikan Fatihah. Terus kata Imam Ramli. Imam sujud, teruskan baca Fatihah. Jadi Imam Ramli teruskan. Duduk antara 2 sujud, teruskan baca Fatihah. Di ketika sujud, nah di situ sempat nggak selesai baca Fatihah. Kalau selesai sempat sebelum dia duduk tasyahud akhir, kalau sembahyang maghrib, atau sebelum dia berdiri betul si imamnya, rakaat berikutnya berarti sembahyang isya, zuhur dan asar. Belum sempat, apa dia belum lagi naik rakaat berikutnya, selesai baca Fatihah, kejar. Di ketika mengejar tadi, imam duduk tasyahud akhir. Di ketika mengejar tadi, imam naik rakaat berikutnya. Kata Imam Ramli, dia dapat rakaat. Teruskan. Kata Syekh Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar ulama besar nih, tetapi ia seperti orang yang ketinggalan dengan tiada uzur, dihukumkan dia seperti orang yang ketinggalan alias masuk 6 rakaat. Masuk sudah. Gimana guru berdiri betul? Berdiri betul gimana? Berdiri betul. Imam rukuk juga. Itu rakaat belum dihitung. Nang kaya kita datang orang iktidal. Hampir. Orang iktidal, kita datang ikut ya. Orang iktidal. Orang sujud, kita datang takbiratul ihram langsung ikut sujud. Tapi itu belum dihitung rakaat. Kata Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Nah, di sini kita harus bahas, Bapak Ibu, pengajian kita dulu waktu kurang baca doa iftitah. Dan doa iftitah sunat. Tasyahud awal sunat. Tapi ingatlah, tasyahud awal sunat doa. Apabila ketinggalan sunat sujud sahwi. Doa iftitah sunat, tapi sunat hayat, bukan sunat apa. Ada mau baca doa iftitah, ada pun sujud sahwi. Ketinggalan doa iftitah, ada pun sujud sahwi. Lupa tasyahud awal, sunat sujud sahwi. Semuanya sunat, tapi dalam sembahyang ada sunat hayat, ada sunat awal. Sunat awal 2, purno sama tasyahud awal. Kalau lupa sunat sujud sahwi, sekalinya lupa dia sujud sahwi sebagai apa? Soh, sunat juga. Nah, masalahnya ini Imam Ibnu Hajar. Tahunya naik, tahu imam berdiri.
Kenapa mak akan mengutamakan doa? Kenapa mak akan mengutamakan membaca tasyahud? Ini kesalahan kata ibu-ibu aja. Kan tahu kalau Bapak Ibu ini penting. Kalau sembahyang zuhur asar, kalau sembahyang maghrib sembahyang isya sembahyang subuh kan kedengaran kan? Oleh imam kedengaran. Apakah imam ini baik? Apabila imam Bapak Ibu baca Fatihah, kita datang, kita sunat mendengarkan. Kada perlu membaca doa kita. Walaupun kita sama-sama takbir, imam Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Tetapi apabila imam berdiam, berarti dia baca doa kita. Ada mendengar belum nyaring dia baca Bismillahirrahmanirrahim, belum lagi. Tapi sembahyang maghrib isya subuh, apa guru sembahyang isya guru imamnya berdiam dia guru yang datang di rakaat 3. Coba sembahyang Bapak Ibu, kasus-kasus sembahyang. Nah kata Imam Ibnu Hajar, kalau doa, kalau inya apa? Iftitah, ini kan dari perbedaan. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Ini sembahyang zuhur lah, asar. Kita misalnya baca doa iftitah. Sekalinya imam ini kadang membaca doa iftitah, imam baca Fatihah. Kita membaca doa iftitah. Nah, ini zuhur asar lah, sama awal-awal sembahyang sama. Sekalinya imamnya rukuk, kita baru selesai membaca doa iftitah. Nah, ini kita kada boleh rukuk sama imam. Dimaafi 3 rukuk yang panjang. Ini tidak ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Rafi'i. Sepakat. Karena kada tahu. Apalagi imamnya membaca Fatihah sekali nafas, berdoa iftitah ada, pakai surah ada. Siap-siap imam yang disumpahi makmum. Ngebuk imam ini. Nah, ada imam itu baik-baik. Kita membaca di iftitah zuhur asar lah, kita kada tahu nih apakah imam ini membaca di iftitah atau ada. Baca Fatihah aja imam kita harus mendengar. Selesai kita membaca di iftitah, imam rukuk, kita enggak ada Fatihah. Jangan ikut rukuk sama imam. Selesaikan Fatihah sampai batas imam sujud kedua. Duduk antara 2 sujud itu sudah mengancam-ancam. Selesai nggak aku membaca? Itu Bapak Ibu yang di 3 rukun yang panjang di situ. Ada ditanggung imam lagu Fatihah, yang ditanggung imam itu kita terlambat datang. Imam rukuk kita datang langsung aja kita takbiratul ihram langsung rukuk. Sempat rukuk sama imam, sempat tumanina berhenti sebentar, sekedar membaca subhanallah. Fatihah kita ditanggung imam. Ingat terlambat. Pertanyaan, kalau benar-benar 5 kali nang banyak itu terjadi waktu tarawih. Maaf waktu dahulu. Anak itu rukuk baru angkat takbir apaan baca Fatihah. Ada ditanggung imam Fatihah orang itu. Nah itu yang banyak terjadi Pak Ibu. Nah itu yang disebut boleh ketinggalan karena kita kadang menyangka imam ini membaca di iftitah ada. Kalau tasyahud awal jelas kita sama-sama tahu. Kata Imam Ibnu Hajar tidak bisa hukum masuk 6 rakaat. Nah itu yang disebut sembahyangnya sama. Imam mau mulai sembahyang Allahu Akbar. Nah mau mulai sembahyang kita juga datang Allahu Akbar. Rukuk tidak sujud. Di tasyahud awal kasusnya seperti ini. Ternyata dia menyelesaikan baca doa baca tahiyat Allah. Imam berdiri menyelesaikan baca
ayat awal si makmum ini. Imam merukuk, makmum baru berdiri, atau imam sudah mendekati rukuk, baru makmum berdiri. Kata Imam Ramli, tidak dihitung rakaat. Salam imam, tambah rakaat. Bingung kekawanan sampai apa ini beribai dengan imam, menambah rakaat. Ikam kawanai paling rakaat. Aku belajar kalau malam ahad di masjid Muhajirin. Ayo yang hati-hati. Pian sampai ke sini kajian luar biasa Pak Ibu. Salam lembar lagi kitabnya tahu. Kita akan membahas nanti ada kitab yang perlu siapkan sudah untuk pengajian di sini. Hasil istikharah kita juga belajar sama guru-guru juga. Nah kita teruskan dulu. Berarti kata Imam Ibnu Hajar nambah rakaat. Kenapa maka belajar? Padahal sudah tahu imam itu sendiri. Berarti gimana gue tasyahud awal kita putus terus? Itu yang benar. Sebab kalau kita menyelesaikan tasyahud awal terlambat baca Fatihah. Kenapa? Karena masalahnya masalah sunnah. Nah, teruskan sedikit lagi. Maka tiada diuzurkan dia, tidak bisa dianggap itu uzur. Ada uzur, ada boleh itu 3 rukun yang panjang berlaku sama orang itu, kata Imam Ibnu Hajar. Karena dia sudah tahu, dia bersengaja mengutamakan yang salah. Lain doi kita sama-sama nama. Kalau tasyahud awal kita tahu imam tasyahud awal kita tasyahud awal. Kalau doi kita nggak tahu kalau pada imamnya baca doi kita tahu enggak. Nah ini masalah. Melainkan barang orang yang muafik, kecuali dia muafik itu dalam artian imam berdiri betul menuju rakaat berikutnya supaya muafik putus ayat awal itu nggak apa-apa, nah, imamnya cepat. Makanya kita itu zuhur itu lah, sembahyang atau asar kita baca surah. Kalau tuh kita masing-masing baca surah tuh rakaat pertama imam rukuk putus surah itu sunat juga, kejar imam supaya sampai rukuk. Nah imamnya ayatnya inna a'tainakal kautsar surah sabihis. Nah, menyelesaikan sabihis lah, jangan sunat aja. Nah ini lihat bagusnya agama kita nih. Bagusnya agama kita nih. Jangan main-main pada imam. Nah, itu. Jangan berani pada imam. Belum Pak RT ada nama tetangga. Nih, nama Pak RT ada Pak Soripto ya. Nah, dalam bangun pian ada. Kamu kayak ini tetangga. Waktu 17 Agustus bendera merah putih kali. Kayak apa? Bendera merah putih kali. Yang merah tuh di atas. Dan putih itu memasangnya putih itu dulu. Merah di bawah. Jangan dibiarkan. Angkat tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa guru din? Tuh bendera pian tuh terpaling tuh. Merah putih, merah di atas. Putih di bawah. Jangan bujur. Tuh bendera pian putih di atas. Merah di bawah. Jero ulun. Makanya bujur aja bendera Indonesia kan merah putih. Inggih, tuh terpaling pian mana tuh. Bujur aja. Salah aja ulun. Sakanya malihati manus di Google bendera Indonesia. Bah, ini kada lulus jadi warga Indonesia. Dari lulus jadi warga negara Indonesia. Itu bendera merah putih di atas, merah di bawah itu bendera negara. Itu kada lulus ini jadi negara Indonesia. Jangan dilihatkan kita tahu apa orang. Waktu tanggal 17 Agustus masang bendera
putih di atas, merah di bawah. Ada aja lah orang Indonesia, adiknya. Padahal kan menganggap melihat itu. Kita harus berjiwa anu juga apa itu berjiwa kita merdeka kita syukuri karena kemerdekaan Indonesia ini hasil perjuangan bukan pemberian. Nah, dulu ini para pang sudah Agustus. Baik. Kita sayang dengan Indonesia. Nah, terus lagi. Berarti tadi ketinggalan apa aja? Meninggalkan membaca dengan sengaja tiada diuzurkan. Karena dia mengutamakan yang sunat, akhirnya ketinggalan yang wajib. Tidak bisa. Harus diputus ujar Imam Ibnu Hajar. Ketinggalan 3 rukun tidak bisa. Maka jika dapat tamam, apabila dapat tamamkan Fatihahnya dan rukuk ia dahulu daripada imamnya. Panjang lebar pembahasannya. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya. Karena kalau ulun menjelaskan panjang lebar memakan waktu mungkin setengah jam. Insya Allah kita sambung kembali minggu depan. Kita niatkan mudah sehat, panjang umur, kamul hajat semuanya. Al-Fatihah. Ya Allah ya واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين اللهم يسر لنا واقض حاجتنا اللهم يسر لنا واقض حاجتنا اللهم يسر لنا واقض حاجتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.